Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Daniel Arsa selaku dosen pengampu mata kuliah Pengantar Bisnis dan Manajemen. Perkenalkan, nama saya Ikmi Akmal Rivaldi dengan NIM F1E121211 ruang 006. Pada video kali ini saya akan melakukan presentasi mengenai materi kewirausahaan dan kepemilikan bisnis. Pertama, kewirausahaan. Wirausaha adalah orang atau sekelompok orang yang melakukan usaha sendiri untuk memenuhi kebutuhannya. Wirausaha juga didefinisikan sebagai usaha mengambil risiko dengan cara menjalankan usaha sendiri, serta mempergunakan peluang-peluang yang ada sehingga tercipta usaha baru atau dengan melakukan pendekatan yang sifatnya inovatif, sehingga usaha yang dikelola berpotensi untuk maju dan berkembang secara mandiri, sanggup menghadapi tantangan-tantangan persaingan. Manfaat wirausaha. Berikut ini adalah beberapa manfaat dengan adanya wirausaha. A. Sebagai pionir dalam menyediakan lapangan pekerjaan. B. Sebagai kreator utama terciptanya pembangunan bagi lingkungan sekitar. C. Secara pribadi dapat menjadi teladan melalui sikap berani mengambil risiko, jujur, tidak merugikan orang lain maupun sikap-sikap terpuji lainnya. D. Sebagai contoh pribadi yang taat akan hukum serta peraturan-peraturan yang berlaku lainnya. E. Sebagai pribadi pendidik bagi karyawan yang dipekerjakannya. F. Dapat menjadi seseorang yang mampu menjaga keserasian ataupun keselarasan lingkungan. Sedangkan manfaat wirausaha bagi pembangunan bangsa diantaranya: A. Wirausaha sebagai motor penggerak kegiatan pembangunan seperti melancarkan proses produksi, distribusi, dan konsumsi. B. Wirausaha dapat meningkatkan pendapatan masyarakat serta menyerap tenaga kerja yang pada akhirnya dapat mengurangi tingkat pengangguran dan kemiskinan. C. Wirausaha dapat membantu pemerintah dalam bidang ekonomi dengan menyediakan barang-barang, produk yang dapat dikonsumsi. Keuntungan dan kelemahan wirausaha. 1. Kelemahan. Berikut ini adalah kelemahannya. Yang pertama adalah A. Penghasilan yang tidak pasti. B. Bekerja keras dengan waktu yang terbatas. C. Kualitas kehidupan rendah sebelum mereka berhasil. D. Tanggung jawabnya yang cukup besar. Berikutnya yaitu keuntungan. Yang A. Pertama, terbuka peluang untuk mencapai tujuan. B. Terbuka peluang mendemonstrasikan potensi secara penuh. Terbuka peluang memperoleh manfaat dan keuntungan secara maksimal. C. Terbuka peluang untuk membantu masyarakat dengan usaha konkret. D. Terbuka peluang untuk menjadi bos. Franchising. Franchise pada dasarnya adalah suatu bentuk bisnis di mana franchisor dengan paket sistem bisnis yang telah teruji di pasar dan produk atau jasa sebagai unsur sentralnya melakukan hubungan kontraktual dengan franchise, yaitu perusahaan-perusahaan kecil yang didanai secara mandiri dan dikelola secara langsung oleh pemiliknya untuk beroperasi di bawah nama, brand, franchisor, memproduksi dan memasarkan barang atau jasa menurut format yang telah ditentukan oleh franchisor. Bisnis franchise dan pengembangan UKM. Bisnis franchise dapat memegang peran penting dalam pengembangan UKM di suatu negara sebab franchise merupakan bentuk kemitraan antara suatu perusahaan besar dengan UKM sebagai pemegang hak atas pengelolaan gerai dengan menggunakan merek dagang franchisor, beserta berbagai kemudahan bisnis yang ditawarkan. Peran bisnis franchise terhadap pertumbuhan ekonomi. Pertama, bisnis franchise mengharuskan adanya transfer pengetahuan kepada mitra kerjanya. Dalam hal ini, UKM, hal ini berdampak pada peningkatan kapabilitas pekerja yang dengan sendirinya turut meningkatkan kualitas sumber daya manusia. 2. Bisnis franchise umumnya menerapkan standar kualitas tertentu terhadap produk yang dihasilkan. Dan kedua hal tersebut tergantung pada masukan dalam proses produksi. Hal ini akhirnya akan meningkatkan kapabilitas sumber daya pada klaster ekonomi di mana UKM tersebut beroperasi, meningkatkan persaingan di dalamnya serta kualitas dan daya saing sumber dayanya. Perbedaan perusahaan kecil dan besar. Pertama, perusahaan kecil memiliki badan hukum yang jelas, sedangkan wirausaha jarang yang memiliki badan hukum yang jelas. Bisnis kecil sangat bergantung pada lingkungan pasar, dari sistem manajerialnya pun berbeda. Sistem manajerial kewirausahaan lebih baik dibanding sistem bisnis kecil. Yang ketiga, kewirausahaan lebih meningkatkan hasil dari suatu produknya, sedangkan perusahaan kecil lebih meningkatkan pada laba yang akan didapatkan.
Bentuk-bentuk badan usaha. Yang pertama, perseorangan. Perusahaan perseorangan merupakan perusahaan yang dimiliki oleh perseorangan. Untuk mendirikan perusahaan perseorangan sangatlah sederhana dan tidak memerlukan persyaratan khusus sebagaimana bentuk badan hukum lainnya. Tujuan utama pendirian perusahaan perseorangan adalah semata-mata untuk mencari keuntungan. 2. Firma. Firma adalah perusahaan yang didirikan oleh dua orang atau lebih yang kemudian menjalankan perusahaan atas nama perusahaan. Untuk mendirikan firma ada dua cara, yaitu A. Melalui akta resmi yang proses selanjutnya harus sampai di berita negara. B. Kepemimpinan firma berada sepenuhnya di tangan pemilik yang sekaligus bertanggung jawab atas resiko yang mungkin timbul. 3. Perseroan komanditer. Perseroan komanditer atau sering disingkat dengan CV merupakan persekutuan yang didirikan atas dasar kepercayaan. Tujuan pendirian CV adalah untuk mendirikan peluang bagi perseorangan untuk ikut menanamkan modal dengan tanggung jawab terbatas. 4. Perseroan terbatas atau PT. Perseroan terbatas atau PT adalah badan hukum perusahaan yang paling banyak digunakan dan diminati oleh para pengusaha. Penyebabnya adalah karena badan hukum jenis ini memiliki banyak kelebihan dibanding dengan badan hukum lainnya. Kelebihannya antara lain memiliki bidang usaha yang luas, kewenangan dan tanggung jawab yang dimiliki terbatas pada modal yang disetor. 5. Perusahaan negara. Perusahaan yang didirikan berdasarkan undang-undang. Modal untuk mendirikan PN adalah kekayaan negara yang dipisahkan dan tidak dipisahkan atas saham. Perusahaan negara dibagi atas beberapa jenis antara lain perusahaan jawatan atau perjan, perusahaan umum atau perum, perusahaan perseroan atau persero. 6. Perusahaan daerah. Perusahaan daerah merupakan perusahaan yang didirikan dengan suatu peraturan daerah. Tujuan pendirian perusahaan daerah adalah untuk turut serta melakukan pembangunan daerah khususnya dan pembangunan ekonomi nasional umumnya. 7. Yayasan. Yayasan merupakan badan usaha yang tidak bertujuan untuk mencari keuntungan dan lebih menekankan usahanya pada modal tujuan sosial. Modalnya berasal dari sumbangan, wakaf, hibah, dan sumber lain. 8. Koperasi. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi, sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan. Tujuan koperasi adalah untuk membangun dan mengembangkan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Sekian presentasi saya pada video kali ini. Apabila ada kesalahan kata atau penyebutan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.